Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa lagi bersama Bapak. Bagaimana? Siap untuk belajar hari ini? Nah, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan serta daur hidup hewan. Nah, sebelum kita mulai, siapkan diri anak-anak ya. Siapkan alat tulisnya dan catat hal yang pentingnya. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Melalui video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu untuk menjelaskan pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan, menyebutkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan, serta mampu untuk memahami daur hidup hewan. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah kamu mempunyai hewan peliharaan di rumah? Atau pernahkah kamu melihat kucing melahirkan? Nah, kucing merupakan salah satu hewan ya. Kucing juga mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan juga perkembangbiakan. Nah, apa itu pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan? Mari kita masuk ke penjelasan. Nah, hewan merupakan makhluk hidup. Hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan hewan berbeda-beda tergantung faktor yang mempengaruhinya. Tumbuh berarti tubuh yang semula kecil berkembang menjadi besar dan tinggi. Nah, selain pertumbuhan, hewan pun mengalami perkembangan. Perkembangan ini berhubungan dengan perubahan kemampuan, tingkah laku, dan kematangan organ fisik. Contohnya adalah burung yang ketika bayi masih diberi makan induknya, namun setelah dewasa mampu mencari makan sendiri. Selain itu, ketika bayi, burung pun belum bisa terbang, namun seiring berjalannya waktu, burung dapat terbang bebas di angkasa. Nah, selain pertumbuhan dan perkembangan, hewan juga mengalami perkembangbiakan. Nah, berkembang biak berarti menghasilkan makhluk baru yang sama jenisnya. Hewan berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3 cara, yaitu bertelur, melahirkan, dan yang terakhir adalah bertelur sekaligus melahirkan. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk dari telur, itik, ayam muda, hingga menjadi ayam dewasa. Nah, selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai pertumbuhan kuda. Ciri-ciri kuda yaitu memiliki rambut dan berkaki 4. Selain itu, kuda bernafas dengan paru-paru. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertumbuhan ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernafas dengan insang.
ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan diantaranya yaitu genetik. Anak hewan mendapat gen yang diturunkan oleh induknya. Selanjutnya, nutrisi. Makanan dan minuman yang dikonsumsi dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir adalah aktivitas, di mana kegiatan yang melibatkan tubuh dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan daur hidup hewan. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa. Daur hidup merupakan salah satu tanda kehidupan yang terjadi pada makhluk hidup. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dikatakan mengalami metamorfosis. Adapun contoh hewan yang mengalami perubahan bentuk diantaranya adalah sebagai berikut. Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Selanjutnya, ulat akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Pada saat menjadi kepompong, kupu-kupu berhenti makan dan tidak bergerak. Akan tetapi, dia tidak mati. Kepompong merupakan stadium ketiga dalam daur hidup kupu-kupu yang berupa ulat yang berselimut benang-benang. Benang tersebut dibuat ulat itu sendiri. Akhirnya, kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, hewan selanjutnya adalah katak. Katak pun memiliki tahapan dalam daur hidupnya, mulai dari telur, kecebong, berudu, katak muda, hingga katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Nah, hewan selanjutnya yaitu nyamuk. Nyamuk berkembang biak dengan bertelur. Dalam daur hidupnya, nyamuk mengalami metamorfosis sempurna. Telur nyamuk di air akan menetas menjadi jentik-jentik. Tahap ini merupakan tahap larva. Selanjutnya, jentik-jentik itu berubah menjadi pupa atau kepompong. Akhirnya, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, tadi anak-anak telah mendengarkan ya mengenai apa itu pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan hewan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Anak-anak pun sudah tahu ya bagaimana daur hidup hewan. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.